Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Hadirin rahimakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berangkat ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat. Kesehatan rohani dan jasmani yang diberikan Allah kepada kita merupakan nikmat yang sangat berharga bagi kita. Oleh sebab itu, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita sanjungkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pengajaran yang terbaik, yaitu ad-dinul Islam, dengan kitab sucinya Al-Qur'anul Karim yang mulia. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita tetap dapat mengikutinya sampai akhir hayat kita sebagai ummatan wasaton. Hadirin rahimakumullah, pada saat ini khatib akan mengangkat tema tentang pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan sehingga semua orang berduyun-duyun untuk memperoleh pendidikan yang terbaik, yang berkualitas. Oleh sebab itu, mengingatkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang cerdas, yang beradab dengan memperoleh pendidikan. Hadirin rahimakumullah, pendidikan amat penting bagi anak-anak kita. Dengan pendidikan akan menjadikan mereka cerdas mental, sosial, dan keagamaan. Pendidikan adalah tanggung jawab orang tua karena anak adalah amanah. Apabila amanah itu dijalankan dengan baik, maka kebaikanlah yang akan diperolehnya. Namun sebaliknya, jika amanah itu dijalankan dengan tidak baik, maka keburukan yang akan menimpanya. Seperti dalam pepatah dikatakan, siapa menabur angin akan menuai badai. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah ataupun suci. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi orang Yahudi, orang Nasrani, ataupun orang Majusi. Dalam hadis tersebut adalah orang tualah yang dapat menciptakan anak lebih pandai, lebih dewasa, dan lebih bermartabat, serta berpengetahuan tinggi. Salah satu karakter baik dan buruk sang anak bergantung pola pendidikan yang diterapkan oleh kedua orang tuanya. Kepada siapa mereka dididik dan kepada siapa juga berguru. Bagaimanakah anak-anak kita nantinya melaksanakan sholat 5 waktu ataukah tidak? Hal ini adalah menentukan nasib baik masa depan anak-anak, menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya ataupun orang dewasa lainnya seperti guru. Hadirin rahimakumullah, pendidikan sejatinya adalah menjadikan anak lebih soleh, lebih dewasa, taat kepada Allah, Nabi, dan kedua orang tuanya. Hal inilah yang akan menjauh dari api neraka dan hidup penuh dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, ataupun yang disebut dengan surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaslah dalam ayat di atas peran orang tua secara khusus dan orang dewasa pada umumnya menjadi turut serta dalam membentuk karakter anak. Apakah menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah, menunjung nilai-nilai luhur ilahiyah dan kearifan lokal yang bersyariah, ataupun sebaliknya. Maka sebagai orang tua ataupun orang yang dewasa, balik dan berakal, menjadi kewajiban mendidik anak-anak agar dijauhkan dari neraka dunia dan neraka akhirat. Dan dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, kunu rabbaniyina ulama'a fuqaha'a ulama'a wa yuqalu rabbaniyul ladzi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih ataupun ilmu pengetahuan, dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi bukit. Hadis riwayat Bukhari. Pendidikan yang diberikan kepada anak adalah secara bertahap dalam hadis tersebut, berangsur-angsur, tidak sekaligus, agar mudah dimengerti. Kesabaran orang tua sebagai pendidik menjadi syarat utama dalam proses pembelajaran, sebab pengetahuan rohani dan jasmani tak dapat dilahap semua oleh anak. Maka yang paling tepat adalah sebagai orang tua, kita harus banyak belajar mengenai psikologi pendidikan dan metodologi penerapannya ataupun pengajarannya, atau bekerja sama dengan ahlinya, yaitu guru yang profesinya sebagai pendidik dan pengajar. Guru yang memiliki ketaatan dan wawasan keagamaan yang cukup memadai. Perkembangan zaman yang lebih maju menjadikan kita sebagai orang tua pun harus belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Tak boleh sungkan untuk belajar sekalipun kepada yang lebih muda. Maka ajarkan anak-anak pengetahuan sesuai perkembangan zaman dengan memberikan petunjuk mana yang baik dan tidak baik, mana yang sesuai dengan agama dan tidak. Disitulah kecermatan orang tua dan guru harus memilikinya. Sayyidina Ali radhiyallahu an mengatakan, alimu auladakum fa innakum makhluquna li zamanin ghaira zamanikum. Didiklah anak-anakmu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zamanmu. Disinilah kita sebagai guru, sebagai orang tua, dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman agar mampu mendidik anak-anak kita dengan baik. Solusi yang terbaik adalah kita sebagai orang tua harus pandai memilih sekolah yang berkualitas keagamaannya, sekolah yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang dapat membentuk karakter mereka dalam menjalani kehidupan. Mereka diharapkan siap berkompetisi dalam kehidupan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keluhuran Sang Pencipta dengan menjalankan akidah Islam yang benar. Rasulullah SAW bersabda, "Mana hala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin." Tidak suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan agama yang terbaik. Hadis riwayat Hakim. Hadirin rahimakumullah, orang tua yang baik adalah yang selalu mengingatkan anaknya untuk melaksanakan sholat, sebab sholat bermakna doa. Bila anak sering berdoa 5 kali sehari, tentu berbagai kebaikan dalam kehidupan akan dapat diraihnya. Kebaikan pemahaman agama dan akidah akan dapat dipegangnya dengan teguh, seperti yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar
wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqmanul Hakim berkata, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat di atas menjelaskan bahwa dengan sholat dan mengerjakan segala kebaikan serta menjauhi segala yang munkar, yaitu segala perbuatan yang dilarang Allah seperti mabuk, narkoba, mencuri, zina, korupsi, mengadu domba, menguji nasib, sogok menyogok, dan sebagainya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam menghadapi mereka, kita harus bersabar agar mereka tetap menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang cerdas dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu juga kepada pelajar, harus bersabar dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menuntut ilmu. Berdoalah kepada Allah agar rezeki dalam menuntut ilmu diberikan keluasan. Perintah sholat bagi anak adalah hadis Abu Daud an Umar bin Shu'aib an abihi an jadihi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis shalah wa huwa abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Artinya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat bila berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara laki-laki dan perempuan di kamarnya masing-masing. HR Abu Daud. Hadirin rahimakumullah, jelas dalam pendidikan sholat merupakan hal yang sangat penting. Apabila sudah berumur 10 tahun tidak melaksanakannya, maka boleh orang tuanya memukulnya dengan pukulan yang mendidik yang tidak melukai. Kata memukul atau wadribuhum memiliki banyak arti di dalam bahasa Arab. Bisa juga adalah perjalanan, bisa juga memberi contoh, bisa juga maknanya adalah berbagi pengetahuan, sharing antara satu sama lain. Walaupun secara tradisional memukul artinya pukulan dengan tangan ataupun lainnya, namun maknanya sangat bermacam-macam disesuaikan dan pengembangan psikologi anak-anak yang kita hadapi. Hadirin rahimakumullah, begitu juga dalam satu rumah, maka pisahkanlah tidurnya antara laki-laki dengan perempuan. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan, khutbah pada saat ini bermanfaat bagi kita semua, juga khususnya bagi diri khatib sendiri sebagai pendidik. Insya Allah dengan demikian kita bersama-sama menuju kedewasaan mendidik anak kita bersama-sama, dan kita belajar bersungguh-sungguh akan memperoleh ilmu pengetahuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وعن أزواجه وأمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.